Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian. Bagaimana kabar kita semuanya hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau fokuskan hati kita, mau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita muliakan Allah kita dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyatakan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari dalam ibadah kami, Engkau beracara dari awal sampai pada akhirnya. Agar sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus-Mu boleh Kau nyatakan bagi setiap kami umat-Mu yang saat ini datang kepada Tuhan. Terima kasih urapi kami semua Tuhan, baik sidang jemaat-Mu, baik kami semua yang melayani pada hari ini. Agar sungguh kuasa-Mu boleh Kau nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala pujian kami. Haleluya, amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Bahwasanya untuk
berkuasa, amin, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, ajaib perkasa. Oh, amin Tuhan, yang diperbuatnya di hadapan
sama-sama sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sangat luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk ke gerbangnya Tuhan dan kita menaikkan pujian kita di hadapannya. Haleluya. Dengan penuh puji
kemanapun kami akan pergi, kami percaya bahwa di situ pasti mukjizat terjadi. Haleluya.
biasa. Puji nama Tuhan. Di hadapan kita saat ini ada perjamuan kudus yang akan kita laksanakan. Bukti bahwa kita telah menemukan kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan di dalam hidup kita. Itulah mukjizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kita. Sebab itu mari Bapak Ibu serta saudara, kita belajar untuk memberikan yang berharga, yang terbaik, yang mulia, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu.
dulu sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan pada pagi ini. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga pagi ini kami boleh mengikuti ibadah baik dalam puji-pujian, penyembahan, khususnya pagi ini kita akan mendengarkan firman-Mu, agar kami selalu bekerja sama dengan Engkau dalam perjalanan menuju ke surga yang mulia. Terima kasih Bapak, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah naikkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Oleh kemurahan Tuhan, pagi ini kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan walaupun dengan cara online, ya. Nah, tema pagi ini adalah hari-hari terakhir, ya. Dalam Tuhan Yesus dalam Matius 24, ya, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid-muridnya, ya, tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali, itu sudah menjelaskan juga, ya. Dalam Roma pasal 1 ayat 28 sampai 32, Rasul Paulus juga mengungkapkan rupa-rupa kelaliman dan kejahatan, ya, manusia yang tidak mau mengakui Allah, ya. Tapi pagi ini kita akan lihat dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima, ya. Mari kita mau membacanya bersama-sama. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima, ya. Kalau sudah mendapatkan, mari kita baca bersama-sama, ya. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Haleluya, ya. Jadi Rasul Paulus kepada muridnya Timotius, ya, dia mengingatkan, ya, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya. Sukar itu artinya sulit, ya. Akan datang masa yang menyakitkan, ya, dan membahayakan. Haleluya, ya. Jadi kita lihat di sini firman Tuhan itu menjelaskan, ya, baik masa yang dahulu, sekarang, bahkan yang akan datang, ya. Sebab itu Alkitab adalah kitab yang paling lengkap. Haleluya, ya, tidak ada kitab lain yang lebih lengkap dari Alkitab. Haleluya, ya. Dan hal-hal seperti ini, ya, bukan saja bisa terjadi dalam dunia ini, ya, tetapi juga bisa terjadi di dalam gereja Tuhan. Haleluya, ya. Kita seringkali khawatir menghadapi hal-hal yang dari luar, ya. Tetapi ada seorang mengatakan, saya tidak khawatir kalau dikepung oleh 200 pasukan
asal saja di luar. Tapi saya khawatir ada 2 pengkhianat ya yang dari dalam. Haleluya. Ya, ini artinya pengkeroposan itu jauh lebih bahaya daripada hal-hal yang lain. Ya, kalau gereja sampai keropos dari dalamnya, haleluya, ya walaupun kelihatan dari luarnya megah besar, jumlah banyak, ya, tapi pada akhirnya nanti jadi sia-sia. Ya, sebab itu mari ya pagi ini kita akan periksa ya secara perlahan-perlahan apa saja yang akan terjadi di dalam gereja maupun di luar dari gereja. Ya, saya coba membagi ya. Yang pertama suka, ya nanti kita akan lihat tidak. Ya, sebab ini bisa dibagikan jadi 2 kelompok. Ya. Nah, bagian A kita akan lihat tentang ciri-ciri khas, ya ciri-cirinya dari orang-orang yang ada atau gaya hidup orang-orang ini. Ya. Yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan ya mencintai diri sendiri. Ya, saya ubah jadi ya suka mementingkan diri. Haleluya ya, sehingga cocok dengan apa yang disebut suka ya. Suka mementingkan diri. Ya, cinta diri itu artinya suka mementingkan diri, egois. Haleluya. Ya, padahal kita tahu egois itu tidak baik. Betul tidak? Ya. Nah, untuk itu kita akan membaca dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16 ya, tolong dibacakan Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13. Kenapa Tuhan tidak suka kalau kita mencintai diri sendiri? Yakobus 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Ya, kita dikatakan ya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Haleluya. Ya. Di situ ada kekacauan, ya, dan segala perbuatan yang jahat. Ya, sebab itu kita sekali-kali jangan ya menjadi manusia yang mementingkan diri, yang suka mementingkan diri. Haleluya, yang egois ya, tidak peduli orang lain. Ya, yang penting saya selamat. Ya, yang penting saya dapat untung. Haleluya. Ya, orang lain rugi, ya masa bodoh. Ya, jadi merugikan orang untuk mendapat keuntungan. Nah, ya ini tidak boleh terjadi. Ya, khususnya ya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Haleluya. Ya, kalau gereja Tuhan saling mementingkan diri, ya firman Tuhan sudah ingatkan, di situ pasti ada kekacauan. Haleluya, ya, dan bahkan ada segala macam perbuatan yang jahat. Ya, karena kita mementingkan diri, kita merugikan orang lain. Ya, itu jahat di mata Tuhan. Haleluya, ya, sebab itu mari ya kita yang pertama, kita jangan suka mementingkan diri. Haleluya, ini yang pertama. Kita yang kedua, ya, dikatakan ya, selain mementingkan diri sendiri, ya menjadi hamba uang. Haleluya. Ya, artinya suka sama uang. Ya, uang itu kita perlukan, memang harus diakui. Ya, kita makan, belanja, kita perlu uang. Kita pakai listrik, kita pakai bayar uang. Ya, kita pakai ya air, kita mesti bayar, itu pakai uang. Tapi jangan sampai cinta uang. Haleluya, jangan sampai kita suka uang. Ya, segala sesuatu dinilai dari uang. Nah, ini yang tidak boleh. Haleluya, khususnya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan.
Haleluya. Ya, kita harus dalam pelayan tuh harus jadi korban. Ya, korban tenaga, korban pikiran, ya, korban finansial. Ya. Bahkan kadang-kadang perlu korban perasaan. Wah, ya kita udah ngelayan dengan baik, masih dicemooh, masih disinggung, begini begitu, difitnah. Ya, tapi itu pun belum apa-apa. Ya, rasul-rasul yang lain sampai korbankan nyawa. Tuhan Yesus juga, ya, dalam pelayanannya akhirnya korbankan nyawa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, sebab itu suka uang atau tamak itu tidak boleh. Kita tidak boleh menjadi hamba uang. Ya, segala sesuatu hanya dinilai dari uang, dari keuntungan. Haleluya. Ya. Kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-10. Tolong dibacakan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Iya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Iya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Ya, jadi akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Ya, karena cinta uang, saudara dengan saudara ya bisa bermusuhan, ya bahkan saling ya mencelakai, saling membunuh. Ya, karena uang ya orang tua ya orang tua juga bisa dicelakai ya supaya dapat warisannya. Ya, dan ini harus diperhatikan. Ya, kita butuh uang, tapi kita jangan terikat dengan uang. Ya, jangan sampai uang jadi tuan kita. Ya, uang itu harus jadi hamba. Ya, kalau uang kita jadikan tuan dalam kehidupan kita, dan itu justru ya merusak ya seluruh kehidupan kita. Ya, dikatakan oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Haleluya. Ya, iman kita sampai dibelokkan ya untuk memburu uang. Haleluya. Ya, dan ini sangat menyedihkan kalau itu terjadi ya dalam gereja Tuhan, dalam hidup hamba-hamba Tuhan, pengerja Tuhan. Ya, ini sangat menyedihkan. Ya, dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Ya, cinta uang itu bukan cuma ya menyakiti hati orang lain, bukan cuma menyakiti hati Tuhan. Ya, tapi juga akan menyiksa diri. Haleluya, ya, dalam berbagai duka. Haleluya, ya. Itu sebabnya hati-hati. Ya, kita cinta uang, kita lalu korupsi, dipecat dari perusahaan. Ya, kita dalam pekerjaan Tuhan dipecat, ya, tapi jabatan sebagai hamba Tuhan. Ya. Haleluya, ya, itu menyiksa diri, itu membuat anak istri kita ya menanggung malu. Oh, kok papanya kok seperti itu dengan pendeta. Wah. Ya, jangan. Ya, kita harus betul-betul ya memperhatikan hidup kita. Ya. Yang ketiga kita akan lihat di sana ditulis suka membual. Ya. Ya, kita akan lihat suka membual. Haleluya. Membual itu artinya omong besar. Haleluya, ya, kita tulis di sini. Ya, suka membual. Puji nama daripada Tuhan. Ya. Kita baca Hosea pasal 10 ayat yang keempat. Hosea pasal 10 ayat
Ya, yang keempat. Tolong. Hosea Pasal 10. pasal 10 ayat yang keempat. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Ya. Ya, dikatakan mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, ya. Sehingga ya dalam bahasa lain katakan hukuman ya muncul seperti sayuran pahit yang tumbuh di alur-alur ladang. Haleluya. Ya. Sebetulnya ladang itu tanam buat ya menghasilkan yang baik. Ya, sayur-sayuran yang baik. Ya, tapi karena manusia itu suka menyombongkan diri, omong besar, ya, bahkan sumpah, ya, serapah, sumpah dusta, ya, sehingga hukuman Tuhan, ya, menimpa hidup mereka, ya, seperti tanaman yang ditanam di ladang, ya, rencananya memetik hasil yang baik. Tapi ya yang muncul adalah sayur-sayur pahit. Ya. Haleluya, sayur yang tidak bisa dimakan. Haleluya. Ya. Itu sebabnya mari ya di dalam hidup ini, dalam hari-hari terakhir ini kita mesti perhatikan kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita suka omong yang besar. Ya, seolah-olah kita yang paling mampu, paling pinter, ya paling hebat. Ya, seperti dalam kitab Wahyu jemaat di Laodikia, aku sudah kaya. Ya, aku tidak kekurangan. Ya, tapi Tuhan berkata, kamu miskin. Ya, kamu melarat, kamu telanjang dan lain sebagainya. Ya, kita belum sempurna. Kita masih punya kesalahan. Kita masih punya kelemahan. Ya, sebabnya kita mesti ya setiap hari mengoreksi diri, ya bertobat, ya minta pengampunan pada Tuhan. Ya, supaya kita betul-betul ya jadi orang yang tidak membual, ya tidak omong besar dan lain sebagainya. Yang keempat bagian D ya, dikatakan suka menyombongkan diri ya atau congkak. Ya, ini hampir sama ya. Bagian C dan D ini hampir sama ya, congkak ya, membual, menyombong diri. Haleluya. Ya, semua itu tidak baik. Haleluya. Kalau cinta uang tidak baik, ya suka mementingkan diri tidak baik, ya sombong juga tidak baik, congkak juga tidak baik. Ya, Tuhan tidak mengendaki dalam kehidupan kita ada ya merasa diri lebih dari orang lain, ya memandang rendah orang lain. Ya, itu sebab ada nyanyian katakan ya beriku mata seperti matamu. Ya, Tuhan tidak pernah dengan matanya memandang rendah ya orang-orang yang lumpuh, yang timpang, yang bisu, yang tuli. Ya, tapi begitu mata Tuhan melihat, Tuhan ingin tergerak hatinya, ingin menolong. Ya, demikian kita ya dalam hidup ini. Ya, kita baca dalam Amsal Sulaiman 18 ayat yang ke-12. Kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-12. Tolong Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat yang ke-12. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, Ya. tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin.
Ya, kalau sudah menyombongkan diri, ya pasti nanti satu saat ya Tuhan akan merendahkan saudara. Haleluya. Ya, sebab Tuhan tidak suka orang yang sombong. Ya, tapi kalau saudara adalah orang yang rendah hati, ya nanti Tuhan akan angkat saudara, ya, sehingga saudara dihormati. Haleluya. Ya, Alkitab mengajarkan kalau kita diundang ke pesta, jangan duduk di kursi yang di depan. Ya, duduk di kursi yang belakang. Ya, nanti saudara diundang ya oleh tuan rumahnya, silakan duduk di depan. Ya, itu terhormat. Ya, daripada saudara duduk di depan lalu dikatakan wah permisi, ini bukan tempatnya Anda, duduk di belakang. Ya, kan lebih malu. Ya, sebab itu tinggi hati itu mendahului kehancuran. Ya, tetapi rendah hati itu mendahului kehormatan atau kemuliaan. Puji nama Tuhan. Ya, jadi jangan sampai dalam hidup ini ya kita congkak, kita sombong, ya mungkin merasa diri kita lebih pinter, ya lebih mampu atau lebih kaya, ya karena semua yang ada di dunia itu hanya sementara. Haleluya. Ya. Bagian E kita lihat. Ya, dikatakan suka memfitnah. Ya. Apa itu fitnah? Ya, fitnah itu artinya perkataan yang tanpa kebenaran. Ya, perkataan yang tidak ada kebenarannya. Ya, tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, asal ngomong. Ya, mungkin kena iri hati orang lain lebih berhasil dari kita, lalu kita mulai fitnah. Ya, cari jalan untuk ya menjatuhkan orang lain. Ya, dan ini tidak berkenan. Ya, Tuhan tidak berkenan cara hidup seperti ini. Ya, buktinya ditulis dalam Mazmur pasal 15 ayat 1 dan ayat 3. Ya, Mazmur pasal 15 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Coba kita baca ya, sehingga kita tahu apa boleh ya kita hidup dengan cara menfitnah orang lain. Ya, tolong dibacakan Mazmur 15 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ya. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpahkan celah kepada tetangganya. Ya. Pemazmur Daud berkata, ya Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ya, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ya, yaitu dia yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Haleluya. Ya, tidak menyebarkan fitnah. Nah, jadi fitnah itu lebih jahat daripada pembunuhan. Haleluya. Ya, sebabnya kita mesti jaga. Ya, dan lidahnya ya yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Ya, fitnah itu berarti berbuat jahat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Dan yang tidak menimpakan celah pada tetangganya. Ya, dengan fitnah kita itu telah ya berbuat jahat kepada teman kita. Dengan fitnah artinya kita telah menimpakan celah kepada tetangga kita. Haleluya. Ya, dan orang yang seperti ini tidak boleh ya menumpang dalam kemah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, sebabnya hati-hati ya, jangan sampai di dalam hidup ini ya kita menjadi manusia yang suka menfitnah.
Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Kita lihat bagian F. Ya, bagian F. Dikatakan suka memberontak terhadap orang tua. Ya, artinya suka melawan. Ya, orang tua suruh kita begini, kita lawan. Ya, orang tua suruh kita jalan ke sebelah kiri, kita jalan sebelah kanan. Pokoknya selalu bertolak belakang. Ya, dengan apa maunya orang tua. Ya, dengan perintahnya orang tua. Haleluya. Ya, bahkan tidak jarang ya kita mengolok-olok. Papa itu sudah tidak ngerti, sudah tidak zaman. Ya, zaman sekarang seperti gini. Ya, tidak boleh kita berkata seperti itu. Ya, yang bisa kita katakan ya dengan cara yang baik. Ya Pak, itu dulu, sekarang lain Pak. Ya. Tapi nggak boleh ditambahin Papa itu ngerti apa. Ini loh sekolah tinggi baru ngerti. Ya. Yang sekolah tinggi dari siapa? Yang biayai siapa? Ya, jangan sampai orang tua kita olok-olok. Haleluya. Ya, kita baca Amsal Sulaiman 30 ayat yang ke-17. Ya, kita Amsal pasal 30 ayat yang ke-17. Tolong dibacakan. Amsal 30 ayat yang ke-17. Iya. Demikian firman Tuhan. Iya. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Iya. Ya. Kalau anak mengolok-olok ayah, tidak mau dengarkan ibu, ingat loh, hati-hati loh. Maka matanya ini akan dipatuk ya oleh gagak lembah, lalu dikasih makan dengan raja wali. Ya, artinya hidupnya itu akan gelap. Haleluya. Ya, sudah bayangkan kalau tiba-tiba mata itu tidak lihat, ya, jadi gelap seluruhnya. Ya, apa yang bisa kita perbuat? Haleluya. Seperti Rasul Paulus pernah tidak kelihatan sampai meraba-raba, sampai dituntun oleh orang lain. Haleluya. Ya, demikian orang yang ya anak yang suka mengolok-olok pada orang tua, yang berontak terhadap orang tua. Ya, mungkin orang tua nggak bisa apa-apa, sudah tua. Ya, dulu masih muda, masih kamu kecil, kamu butuh orang tua. Sekarang kamu sudah jadi. Ya, jadi seperti sayap burung itu sudah kuat, sudah enggak peduli orang tua ngomong apa. Ya, jangan. Kita tetap harus menghormati. Ya, jangan berontak. Ya. Amsal 20 ayat 20. Amsal 20 ayat 20. Tolong dibacakan. Amsal 20 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Siapa mengutuki ayat atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ya, ya. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam di waktu gelap. Artinya di waktu gelap ini kita perlu pelita. Kita pasang pelita, atau pelitanya padam. Ya, ini artinya susah ditambah kesusahan lagi. Ya, artinya ditimpa macam-macam kesulitan, keluar dari satu kesusahan, masuk dalam kesusahan yang lain. Seolah-olah tidak ada berhentinya. Ya, apa sembuh dari sakit yang lain lagi, sembuh sakit lagi. Coba bayangkan, ya, kita bisa tahan berapa macam ya penyakit yang terus terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Bagian G, ya, suka menjelekkan orang. Ya, suka menjelekkan orang itu suka
berkata tentang keburukan orang lain. Ya selalu ceritakan keburukan orang lain. Dia orang ini begini. Ya nggak ada benernya kalau dalam bahasa sehari-hari. Ya selalu ada salahnya begini, salahnya orang begini. Ya mungkin yang menyalahkan tuh orang dekat. Mungkin istri menyalahkan suami, atau suami menyalahkan istri, atau pegawai menyalahkan majikan, ya, dan lain sebagainya. Atau murid menyalahkan guru, selalu salah begini, salah ngajarnya begini, dan lain sebagainya. Ya, artinya suka menjelekkan. Kalau nggak menjelekkan tuh rasanya nggak enak. Ya, kita baca Amsal 17 ayat 7 dan ayat 27. Amsal 17 ayat 7 dan ayat 27. Amsal 17 ayat 7 dan 27. Demikianlah firman Tuhan. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Iya, 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Iya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Iya, ya. Jadi dikatakan orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Ya, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Ya, artinya kalau kita mengucapkan kata-kata yang menjelekkan orang, ya itu berarti kita adalah orang yang bebal. Orang lain akan nilai, wah ini orang bebal, dia selalu menjelek-jelekkan orang lain. Ya, selalu bicara tentang keburukan orang lain. Ya, berarti ini orang bebal. Ya, ini bukan orang mulia. Artinya bukan orang yang bisa dihormati. Bukan orang yang bisa diajak jadi kawan, apalagi jadi sahabat. Ya, tidak bisa. Orang ini harus dijauhkan. Ya, dijauhi. Ya, sebab apa? Dikatakan dalam ayat 27, orang yang berpengetahuan itu menahan perkataannya. Ya, orang yang punya pengetahuan yang betul, yang dalam, ya dia tuh tidak suka omong, tidak banyak omong. Kalau perlu baru omong. Haleluya. Kenapa? Diam itu emas, kata firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita ngomong cerocos terus, ya sampai orang yang dengar bosan. Ya, ditanya selalu kesalahan orang lain. Ya. Dan orang yang berpengertian itu berkepala dingin. Kalau satu orang pinter, ya berpengetahuan dalam, dia nahan kata-kata. Ya, demikian juga orang yang berpengertian, ya selalu berkepala dingin. Haleluya. Bahas masalah pelan-pelan. Bagian H, yaitu suka marah-marah, ya garang, ganas. Ya sedikit marah, tersinggung, marah, selalu marah. Ya orang lain belum selesai omong dia sudah marah. Kayak setan emosi. Haleluya, ya. Hal seperti ini tidak pantas terjadi. Ya. Saya kira sampai di sini dulu bagian H, karena masih cukup panjang. Ya. Sedangkan ini ada perjamuan kudus. Ya, dari saya selesaikan bagian ya hari-hari terakhir bagian A ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ya sampai di suka menjelekkan orang. Ya. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan menghadapi perjamuan kudus pada pagi hari ini. Yang mampu
kita angkat roti. Kita merenungkan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dengan mengorbankan dirinya. Haleluya. Ya. Tidak banyak orang yang mau ya mengorbankan diri untuk orang lain. Ya, tapi Tuhan Yesus bukan saja mau mengorbankan diri, ya, tapi menebus kita karena Dia bisa, ya, karena Dia satu-satunya yang tidak berbuat dosa. Haleluya. Ya. Mari kita akan angkat roti ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Perhatikan baik-baik, ya, dengarkan baik-baik. Ya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang di atasnya kita mohonkan berkat ini, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita pecah-pecahkan, kita makan sama. Dia yang tidak berdosa telah menjadi dosa karena kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan cawan. Darah perjanjian. Kita angkat cawan minuman di atas kepala kita. Dengar baik-baik. Bukankah cawan minuman yang di atasnya kita mohonkan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kemurahan yang sudah menebus kami, menebus dosa-dosa kami. Ya, sudah mengaku kami sebagai milik-Mu, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Agar dalam hidup ini kami tidak melakukan kesalahan, kejahatan seperti yang telah kami pelajari ya melalui firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita masing-masing. Kita akan masuk dalam doa berkat. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga di dalam kuat kuasa Roh Kudus, akan hadir dimanapun kami berada, memulihkan kehidupan kami, baik secara kesehatan kami, baik dalam ekonomi kami, juga dalam sekolah dan pendidikan anak-anak kami. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupi, yang ditimpa oleh macam-macam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan yang kalau kami yang mulai redup, Tuhan bakar kembali agar kami bisa bertahan terus menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama yang kudus, nama di atas segala nama, yaitu nama daripada Tuhan Yesus Kristus, kami sudah naikkan semua doa dan syukur. Yang percaya kata sama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Yes.